Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sedang geram karena tanahnya seluas 16 hektar kini jadi sengketa. JK mencium ada permainan mafia tanah hingga muncul sertifikat lain di tanah yang ia beli 35 tahun lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala, mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum, serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, jembatan penyeberangan orang atau JPO seharusnya selain indah harus nyaman dilewati pengguna. Berbeda dengan JPO yang berada di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di Cawang Kompor, yang penuh dengan lilitan kabel. Langsung saja kita bergabung dengan Naura Safika untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat siang Naura, apakah JPO Cawang Kompor masih aktif dan masih ramai dilewati oleh warga? Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Saat ini kami berada di JPO Jembatan Penyeberangan Orang yang berada di Cawang Kompor, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dan saat ini kami akan melihat secara langsung seperti apa sih kondisi memprihatinkan dari JPO yang bisa dibilang ini tidak memberikan rasa nyaman dan juga aman bagi pejalan kaki. Pertama, yang menjadi perhatian saya di sini adalah untuk railingnya, di mana railingnya ini kehilangan tralisnya, sehingga beberapa tralis yang ada di sini ini tidak menjaga keamanan dari pejalan kaki. Dan tidak hanya di titik sini saja, Wiki dan juga pemirsa, masih banyak di titik lainnya yang untuk railing ini berbahaya. Kemudian tidak hanya dari railing saja, ada juga dari kabel yang melilit di railing di JPO ini yang jumlahnya sangat amat banyak. Dan memang kalau untuk ukurannya bisa kita lihat ini berbeda-beda, Wiki dan pemirsa. Ada yang ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Namun hingga saat ini kami juga masih belum menerima informasi dari warga sekitar. Mereka tidak mengetahui ini apakah masih aktif dan juga ini perusahaan mana saja yang memiliki dari kabel ini. Dan tentu saja ini tidak hanya menjadi bahaya, tapi juga mengganggu dari estetikanya tidak sedap untuk dilihat. Kemudian juga pastinya dari warga sekitar jika melintas melewati JPO ini harapannya adalah bisa berlindung dari sinar matahari, kemudian juga berlindung dari air hujan. Tapi kalau di sini sepertinya tidak bisa seperti itu, Wiki dan pemirsa, karena di sini tidak ada atapnya sepanjang jalan, bahkan dari naik tangga hingga turun tangga tidak disediakan atap. Sehingga kalau misalnya pemirsa melewati sini pada siang hari seperti saat ini dalam keadaan matahari tepat di atas kepala, sungguh sangat terasa menyengat sekali untuk panas matahari. Dan juga jika turun hujan, pastinya ini akan kehujanan dan tidak bisa digunakan untuk tempat berlindung bagi warga sekitar. Dan sedari tadi kami berada di sini, kami juga tidak menjumpai banyak pejalan kaki yang melewati JPO dikarenakan memang tidak memberikan fasilitas yang sesuai standar dari JPO, sehingga beberapa warga yang ada di sini memutuskan jika ingin menyeberang dari sisi jalan ke sisi jalan sebelahnya lagi, ini mereka menyeberang melewati jalanan yang ada di bawah JPO, yang tentu saja jauh lebih berbahaya jika tidak melewati JPO ini. Sementara itu, Wiki. Baik Naura, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. 2 narapidana asal Inggris dipulangkan ke negara asalnya dari Lapas Kerobokan, Badung, Bali. Kedua napi dipulangkan karena pertimbangan kesehatan. Proses pemindahan 2 narapidana asal Inggris, Lindsay Sandiford dan Shahab Shahabadi, dilakukan di Lapas Kelas 2A Kerobokan, Badung, Bali. Sebelum dipulangkan, perwakilan pihak pemerintah Indonesia dan Inggris melakukan penandatanganan berkas serta serah terima kedua napi tersebut. Pemindahan 2 napi Inggris ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian Transfer of Sentence Prison atau TSP antara Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Iza Mahendra
dan Menteri Luar Negeri Inggris pada 21 Oktober lalu. Pemindahan dua napi kasus narkoba ini mempertimbangkan kemanusiaan mengingat kondisi kesehatan kedua narapidana. Terpidana mati dan seumur hidup itu diterbangkan ke Inggris melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Lindsay Sandiford yang berusia 68 tahun menjalani hukuman di lapas perempuan kelas 2A Kerobokan Bali dan Syahab Syahabadi 35 tahun di lapas Nusa Kambangan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat kembali terjadi. Kali ini di Goa, Sulawesi Selatan. Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas akibat dianiaya seniornya di barak batalion. Anggota TNI Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di barak Ion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian korban dan meminta autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil autopsi korban. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di barak batalion. Dugaan penyiksaan terhadap korban membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang warga pemilik warung di Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok oleh sejumlah anggota geng motor hingga mengalami luka memar. Berbekal rekaman CCTV, jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengamankan para pelaku. Kamera pengawas merekam pengeroyokan yang dilakukan kelompok geng motor terhadap pemilik warung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat pengeroyokan, korban alami luka memar. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 pelaku. 3 diantaranya ditangkap di Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, dan 2 lainnya di Tangerang. Sebelumnya, para pelaku menanyakan ke korban mengenai seorang pemotor yang menantang dengan menggeber motor di depan mereka. Diduga menyembunyikan pemotor tersebut, para pelaku pun menganiaya korban. 2 pelaku diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Tasikmalaya Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati saat berkendara dengan cuaca buruk, terutama jika banyak pohon besar. Di Palangkaraya, seorang pengendara motor yang tengah berboncengan dengan anaknya tertimpa pohon tumbang. Evakuasi keduanya berjalan dramatis. Video amatir warga merekam detik-detik saat pengendara motor bersama anaknya tertimpa pohon tumbang di Jalan Patih Rumbih, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Beruntung kedua korban hanya mengalami luka ringan dan kesleo. Masyarakat sekitar langsung mengevakuasi keduanya dari reruntuhan dahan pohon bersama motor milik korban ke tempat yang lebih aman. Insiden tersebut bermula saat pria pengendara motor tengah menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang menimpa keduanya hingga terjatuh bersama motornya. Diduga pohon jenis muhur tersebut tumbang lantaran lapuk dimakan usia sehingga tidak tahan saat diterpa angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kota Palangkaraya bersama BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.